Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran seperti biasanya. Selanjutnya, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai ilmu al-jarh wa ta'dil. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Riau dengan NIM 1211022648, dan rekan saya yakni Perkenalkan, nama saya Dwi Salsa Nabila dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Riau dengan NIM 120224329. Baik, pada kesempatan kali ini pembahasan pertama yang akan dibahas oleh rekan saya yakni Dwi Salsa Nabila. Kepada Dwi kami persilahkan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian ilmu al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil adalah dua kata. Yang pertama kata al-jarh dan kata at-ta'dil. Adapun pengertian al-jarh yang pertama menurut bahasa atau lughatan, masdaru jarha yajrahu wa huwa at-ta'thiru fil badan bi syakkin aw bi qat'in, wasta'irul ma'nawiyat bi ma'na at-ta'thir fil khalqi wad din bi wasfin yunaqiduha. Yang artinya al-jarh ialah masdar dari kata jarha yajrahu yang memiliki arti luka yang terdapat pada badan yang disebabkan oleh terbelah atau terpotong, dan dipinjam maknanya dari luka yang terdapat pada akhlak seseorang dan agamanya dengan sifat yang membuatnya bertolak belakang. Adapun arti al-jarh atau pengertian al-jarh menurut terminologi atau istilahan ialah wasfur rawi bima yaqtadi radda riwayatihi, yang berarti sifat-sifat rawi dengan hal-hal yang mengharuskan ditolaknya riwayatnya. Maksudnya, ilmu al-jarh secara terminologi ialah penggambaran sifat pada perawi terhadap hal yang dapat menodai sifat adilnya atau kecacatan hafalan dan ingatannya, sehingga mengakibatkan gugur atau lemah riwayatnya, bahkan dapat tertolak. Adapun ta'rif atau pengertian kata at-ta'dil ialah secara bahasa atau lughatan huwa taqwim wa taswiyah wasta'iru minal ma'nawiyat bima'na tsana'i ala syakhsi bima yadullu ala dinihil qawim wa khuluqihis sawi, yang mana artinya at-ta'dil ini berarti kesamaan atau kesejajaran, dan dipinjam maknanya dari makna pujian terhadap seseorang dengan hal-hal yang menunjukkan terhadap agamanya yang lurus dan akhlaknya yang baik. Dan secara terminologinya atau istilahan ialah wasfur rawi bima yaqtadi qabulu riwayatihi. Artinya sifat atau penyifatan atau penyebutan perawi dengan hal-hal yang mengharuskan riwayatnya itu diterima. Dalil tentang disyariatkannya ilmu al-jarh wa ta'dil itu terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu
tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Kemudian, objek atau sarana pokok ilmu al-jarh wa ta'dil. Sasaran pokok dalam mempelajari ilmu al-jarh wa ta'dil adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghukumi dan mengetahui status perawi hadis. Yang kedua, untuk mengetahui kedudukan hadis atau martabat hadis, karena tidak mungkin mengetahui status suatu hadis tanpa mengetahui kaidah ilmu al-jarh wa ta'dil. Yang ketiga, mengetahui syarat-syarat perawi yang makbul, bagaimana keadilannya, kedobitannya, serta perkara yang berkaitan dengannya. Terima kasih kepada Dwi Salsanabila mengenai pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh saya sendiri. Materi selanjutnya yaitu kegunaan ilmu al-jarh wa ta'dil. Yang pertama yaitu menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Yang kedua yaitu mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima. Yang ketiga yaitu cara menetapkan keadilan dan kedobitan perawi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasan ini. Karena apabila seorang rawi dijar oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya, bila dipuji, maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi. Kecacatan rawi itu bisa ditelusuri melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Biasanya dikategorikan ke dalam lingkup perbuatan bid'ah, yakni berbeda dengan periwayatan dari rawi yang lebih sidqoh qolat, yakni banyak melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Jahalat al-hal, yakni tidak diketahui identitasnya secara jelas dan lengkap. Baik, selanjutnya yaitu mengenai lafaz ilmu al-jarh wa ta'dil. Yang pertama, awsaqun nas asbatun nas laisa lahu nazirun, yakni orang yang paling bersikot atau terpercaya, paling dabit tiada tanding baginya. Yang kedua, fulanun la yas'alu anhu aw an misalihi, yakni si fulan tidak perlu dipertanyakan tentang dirinya atau diragukan lagi keadilannya. Yang ketiga, siqatun ma'munun siqatun hafizun, yakni terpercaya lagi jujur, terpercaya lagi mempunyai kekuatan hafalan yang baik. Yang keempat, mutqinun hujjatun imamun adlun hafizun adlun babitun sabitun, yakni kokoh, sempurna, hujjah, iman, adil lagi hafiz, adil lagi dabit. Yang kelima, ma'munun la ba'sa bihi qasdun, yakni benar, jujur, tidak ada masalah lafal-lafal tersebut, hanya menunjukkan keadilan seseorang tetapi tidak menunjukkan kedabitannya. Yang keenam, syekhu laisa biba'idin minas sawabi sawailihu sadukun insyaallah, yakni syekh tidak jauh dari benar, baik perawi saduk. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai marotib ilmu al-jarh wa ta'dil atau tingkatan ilmu al-jarh wa ta'dil. Al-jarh memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jarh, seperti layyinul hadis, lemah hadisnya, atau fihi maqal, dirinya diperbincangkan, atau fihi dha'fun, padanya ada kelemahan. Yang kedua yaitu yang menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, seperti fulan tidak boleh dijadikan hujjah atau do'if, atau ia mempunyai hadis-hadis yang mungkar atau majhul, tidak diketahui identitas atau kondisinya. Yang ketiga yaitu yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya, seperti fulan do'if jiddan,
doif sekali, atau tidak ditulis hadisnya, atau tidak halal periwayatan darinya, atau laisa bisyal'in, tidak ada apa-apanya, dikecualikan untuk Ibnu Ma'in bahwasanya ungkapan laisa syai'in sebagai petunjuk bahwa hadis perawi itu sedikit. Yang keempat yaitu yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis, seperti fulan muttaham bil kazib, dituduh berdusta atau dituduh memalsukan hadis atau mencuri hadis, atau matruk yang ditinggalkan, atau laisa bitiqoh, bukan orang yang terpercaya. Yang kelima yaitu yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya, seperti kazib, tukang dusta atau dajjal, atau wadh, pemalsu hadis, atau yakbidiba, berbohong, atau yada, dia memalsukan hadis. Yang keenam yaitu yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini seburuk-buruk tingkatan, seperti fulan orang yang paling pembohong, atau ia adalah puncak dalam kedustaan, atau dia kun kedustaan. Selanjutnya mengenai tingkatan at-ta'dil terbagi menjadi 3, yakni yang pertama yaitu untuk 3 tingkatan pertama dapat dijadikan hujjah meskipun sebahagian mereka lebih kuat dari sebagian yang lain, menggunakan ungkapan seperti fulan kepadanya puncak ketepatan dalam periwayatan, atau fulan yang paling tepat periwayatannya dan ucapannya, atau fulan orang yang paling kuat hafalan dan ingatannya. Yang kedua yaitu adapun tingkatan keempat dan kelima tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi hadis mereka boleh ditulis dan diuji kedobitan mereka dengan membandingkan hadis mereka dengan hadis-hadis para siqoh dan dobit. Jika sesuai dengan hadis mereka maka bisa dijadikan hujjah, dan tidak sesuai maka ditolak. Yang ketiga yaitu untuk tingkatan keenam tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi hadis mereka ditulis untuk dijadikan sebagai pertimbangan saja, bukan untuk pengujian, karena mereka tidak dobit.